Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Irene Rembaji SPD, guru matematika SMP Negeri 2 Siberun Utara, Desa Sri Logui, Kecamatan Siberun Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melaksanakan praktek UKIN guna memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, kali ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan pembelajaran seperti biasa. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat. Kepada Bima, silakan dipimpin doa. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita bernyanyi Garuda Pancasila. Jadi diharapkan kepada semua anak-anak ibu, silakan berdiri. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang perbandingan senilai, Ibu mau bertanya, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Apa nak? Perbandingan dan skala. Oke, perbandingan dan skala. Jadi perbandingan dan skala itulah materi kita minggu lalu. Dan saat ini kita belajar tentang perbandingan senilai. Ya. Apa hubungannya materi kita kemarin dengan hari ini? Sangat ada hubungannya ya. Karena sama-sama mempelajari tentang kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari ketika kita belanja di pasar ternyata ada kaitannya dengan materi kita saat ini. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu mau menyampaikan bagaimana mekanisme pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi di sini kita menggunakan yaitu model pembelajaran problem basic learning. Di mana problem basic learning ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah ini di sini anak-anak ibu semua akan dibuat per kelompok. Dalam satu kelompok ibu akan memberikan persoalan yaitu LKPD, di mana LKPD ini ada beberapa soal di situ. Itulah yang dikerjakan setiap kelompok, ya, dengan cara
Yang pertama adalah bersama. Jika ada yang tidak paham boleh bertanya kepada guru atau kepada teman yang lebih paham. Setelah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, siapa yang cepat mengerjakan soal, itulah kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ke kelas. Setiap kelompok, 4 kelompok ini akan bergiliran gitu. Jadi setiap kelompok itu akan bergiliran untuk menyampaikan presentasinya ke depan kelas. Jika seandainya ada yang tidak paham, kelompok lain boleh bertanya. Dan yang mempresentasikan itu boleh menanggapi. Paham ya? Paham. Baiklah, kita masuk tentang materi kita perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi misalnya dalam satu lokal ini sama nggak umurnya? Tidak, ya kan? Sama nggak tingginya? Tidak. Jarak yang ditempuh dari tempat tinggal ke sekolah sama? Tidak. Jadi yang kita pelajari itu adalah yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran kita menjelaskan perbandingan senilai dengan tepat. Lalu yang kedua apa? Menentukan hasil dari perbandingan senilai dengan benar. Yang berikutnya kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita tentang perbandingan senilai. Contohnya apa? Kalau siswa itu datang ke sekolah naik motor, semakin cepat, semakin kencang dia bawa motor, sampainya juga di sekolah semakin cepat. Semakin lambat kita bawa motor, sampainya juga di sekolah semakin lambat. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya ketika ibu pergi ke pasar, ya kan? Ibu pernah pergi ke pasar? Pernah ya? Jadi misalnya ibu itu pergi ke pasar, ibu itu membeli misalnya gula 2 kilo, harganya 32.000. Jika ibu kehabisan gula, pergi lagi ibu itu membeli gula sebanyak 4 kilo kan? Berapa harganya? Nah, itulah yang kita cari saat ini, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nih perbandingan senilai. Kali ini kita belajar tentang perbandingan senilai. Nanti di minggu depan perbandingan berbalik nilai. Jadi ini perbandingan senilai itu apa? Perbandingan dari 2 atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Lalu apa? Nah, ini kita lihat. Ada yang suka telur? Ada. Pernah makan telur? Pernah. Gimana rasanya? Enak? Enak. Ya, jadi ini dilihat ya, ada telur, ada ayam, ada kandang ayam. Apa maksudnya ini? Ya, nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Di sini ada telur 3. Ada berapa di situ induk ayamnya? 1. Oke. Yang kedua, di sini ada 6 telur. Berapa induk ayamnya? 2. Oke. Sekarang ada 4 induk ayam. Berapa telurnya? Jadi persoalan tadi ini, banyaknya ayam itu kita misalkan X, jumlah telurnya itu kita misalkan adalah Y. Jadi ada X1, ada X2, ada X3, ada Y1 juga, Y2-nya, lalu Y3-nya. Jadi kita buat dia di dalam rumus ini. X1 per X2.
mana kita bagi X1 dengan X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini disebut berbanding lurus. Kita lihat. Jadi ingat rumus yang kita gunakan dalam perbandingan senilai itu adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita lihat. Ini dia yang 4 induk ayam dapat telurnya berapa? 12. Oke, ada banyak ayam itu 1 berarti 3 butir. Kalau 2 6 butir. Sekarang itu adalah 4. Yang ditanya itu jumlah telurnya berapa? Dimisalkan di sini adalah X, ya kan? X. Oke, 1 per 3. Ya. 1 per 4. 1 per 4 sama dengan 3 per X. Oke. Kita lihat. Tuh, 1 per 4 sama dengan 3 per X. Dikali silang. 1 ini kita kali dengan X. 3 kita kalikan dengan 4. Maka 1 dikali X. X. Oke. 1 dikali X. X. Jangan 1X pula. Oke, ini 2 dikali X baru 2X. Kalau 1 dikali X tak perlu kita tulis satunya lagi. Nah, tetap X. Oke, jadi X itu sama dengan 12. Dari mana datangnya 12? 3 kali 4. Bisa? Bisa. Oke, ini dia. Perbandingan senilai memiliki sifat berbanding lurus. Apa itu artinya? Semakin banyak item yang ada akan memiliki harga yang semakin besar pula. Sebaliknya, semakin sedikit item maka juga semakin kecil harganya. Jadi apa kesimpulan kita? Pada perbandingan nilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Paham ya? Paham? Oke. Ini 6 telur ayam diberi harga 9.000, ya kan? 6 telur ayam diberi harga 9.000. Berapakah harga 20 telur ayam tersebut? Bisa nggak kira-kira? Enak itu disebut X1. Lalu 20 adalah X2. Oke, 9.000 itu adalah Y1 dan Y2-nya kita cari. Misalkan adalah X. Oke. Contoh yang ini diketahui apa? Oke. Ada 6 telur, harganya 9.000. Lalu ada 20 telur, harganya kita buat di dalam kotak supaya lebih paham lagi. Ini ya. Rumus apa yang kita gunakan? X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kita masukkan nilai yang sudah diperoleh. Maka X1-nya itu adalah 6. X2-nya adalah 20. Y1-nya 9.000. Maka Y2-nya kita misalkan adalah X. Maka ini kita kali silang. Berarti 6 kali X 6X. Berarti 9.000 dikali 20. Maka 6X sama dengan 9 dikali 2 180.000. Oke,
dibagi dengan 6. Maka X-nya berapa? 18 dibagi 6. Nih 18 ini 180 dibagi 6 berapa? 30. Iya. Bisa? Bisa ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan enggak? Hah? Kelompok bagian kanan Ibu bisa? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang mau ditanyakan enggak? Bisa? Yang bisa? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, siap mengerjakan tugas? Siap. Oke. Kalau begitu, silakan duduk. Kelompok. Dalam rangka di sini ada ditolong dikerjakan dengan cara bekerja sama. Oke, jawab langsung di bagiannya. Di kelompok 2, kelompok 3. Iya, 117. Yang ditanya tadi berapa? Soalnya? Pertamax adalah 45.000. Berapakah harga 13 liter BBM jenis Pertamax? Jadi kalau seandainya dibeli ini BBM-nya 5 liter, katanya 45.000. Kalau seandainya dibeli 13 liter, berapa harganya? Yang dicari. Ini adalah X1 dia pembasari berarti ada Y-nya. Oke, kalau sudah selesai, tentu apa yang sudah dikerjakan dipresentasikan pada Oke, dipersilakan. Sudah selesai kelompok 1? Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Inti kami adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3, Y1 sama dengan 45.000. Jadi yang ditanya adalah Y2 sama dengan X2. Jawabannya adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. 5 per 3 sama dengan 45.000 per X. Jadi 5 dikali X sama dengan 45.000 dikali 13. 5X sama dengan 585.000 per 5. Jadi X sama dengan 117.000. Jadi harga 13 liter BBM jenis Pertamax adalah 117. Ya, 117.000. Berarti yang pertama itu jika soalnya apa? Jika harga 5 liter Berarti 5 liter harganya 45.000. Berarti kalau dibeli 13 liter, maka harganya 117.000. Oke, betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Oke, baik.
37 ekor. Tentukan berapa lama maka persediaan pakan ayam akan habis. Jawabannya diketahui X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 27, Y1 sama dengan 18, Y2 sama dengan X. Jawabannya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. 15 per 27 sama dengan 18 per X. 15 kali X sama dengan 18 kali 27. 15X sama dengan 486 dan 15 X sama dengan 10. Jadi berapa dapatnya? 10. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Nama saya Kalsakide. Perkenalkan, nama saya Sulimania. Dalam sebuah peternakan, 150 ekor kambing menghabiskan persediaan makanan dalam waktu 2 bulan. Apabila 50 ekor sapi dijual, berapa lama persediaan makanan akan habis? Jawabannya diketahui 2 bulan sama dengan 30 hari sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. 50 terjual sisa 100 ekor. Maka X sama dengan 150 kali 60 per 100. Jawabannya X sama dengan 90. Jadi persediaan makanan yang harus diisi lagi adalah 90 hari lagi. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Ya, kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Kalau saya diajarkan ya, ikuti saja. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami melanjutkan pertanyaan, kami terlebih dahulu membacakan soal. Untuk membuat 13 loyang kue dibutuhkan 6 kg tepung terigu. Toko kue Harum mendapatkan pesanan 117 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah diketahui X1 sama dengan 13, X2 sama dengan 6, Y1 sama dengan 117, Y2 sama dengan X. Jadi kita akan mulai menjawab. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2.
harus sama dengan Y1 dikali X2 kemudian lagi 117 dikali 6. Y2 sama dengan ini kita kali 9. Jadi dapat 117 dikali 6 per 13. Kali ini berapa? Y2 lagi sama dengan terlebih dahulu kita kalikan 117 dikali 6. Berarti 117 dikali 6 hasilnya dapat 702. 13 nya tetap turun 13. Y2 lagi sama dengan jadi 702 ini kita bagikan dia ke 13. Jadi 702 dibagi 13 hasilnya 54. Jadi tepung yang diperlukan adalah 54 kg. Silakan duduk. Oke, Ibu Aminah. Baik, terima kasih. Anak-anak Ibu sudah menampilkan hasil diskusinya yang sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Silakan, Nak. Apabila senilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Oke, baik, terima kasih buat kelompok 1. Lalu contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Ibu, Oke, silakan, Nak. contohnya dalam sehari-hari adalah 1. Jarak yang ditempuh oleh benda berkecepatan peta. Kedua, pembuatan skala dalam peta. Ketiga, harga barang sesuai dengan jumlah barang. Oke, terima kasih buat kelompok. Rumus yang kita gunakan dalam perbandingan senilai itu apa? Oke, kelompok 4. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 atau X1 kali Y2 sama dengan Y1 dikali X2. Di mana X1 dan X2 adalah nilai besaran, Y1 adalah notasi untuk angka menetap, Y2 adalah perhitungan terganti. Oke, terima kasih. Terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Sudah semua? Oke, yang terakhir diharapkan kepada anak-anak ini semua, materi kita minggu depan adalah perbandingan berbalik nih. Pelajari ketika kita masuk di minggu depan tidak ada lagi siswa yang bengong. Jadi apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai itu sudah tahu karena sudah dipelajari. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita pulang
Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa bulan. Berdoa selesai. Yang sebelumnya